Halo Miss Rizka, perkenalkan nama saya Megumi dan teman kelompok saya JJ yang akan memperkenalkan aplikasi tabel periodik kami serta menjelaskan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan tabel periodik ini. Nah, kami sudah memilih 4 unsur yang terdiri dari 2 unsur dari golongan utama dan 2 unsur dari golongan transisi yang ada aturan penuh dan juga setengah penuh. Untuk golongan utama, kami memilih unsur natrium dan unsur kalium. Sedangkan untuk golongan transisi, kami memilih unsur besi dengan aturan setengah penuh dan unsur tembaga dengan aturan penuh. Nah, di sini ada aturan setengah penuh dan penuh, di mana semua itu bergantung pada konfigurasi elektron kuantum yang diakhiri dengan subkulit S dan D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aturan setengah penuh. Aturan setengah penuh memiliki arti bahwa semua ruangan itu tidak terisi penuh, jadi hanya terisi setengah. Contohnya pada unsur besi ini. Pada unsur besi ini, konfigurasi elektronnya adalah Ar4s2 3d6. Nah, 3d6 ini artinya bahwa 5 kamar yang dimiliki oleh subkulit D itu hanya terisi setengah dan satu kamar atau ruangan itu terisi penuh. Jadi semua ruangan itu tidak penuh kecuali ruangan pertama, dan itu artinya dari setengah penuh, yang dimana nilainya itu tidak sampai angka 10, tetapi bisa saja dengan angka 5, tetapi di sini angka elektronnya adalah 6. Nah, sedangkan untuk aturan penuh itu kita bisa dilihat dari unsur tembaga ini. Nah, pada unsur tembaga ini bisa dilihat bahwa konfigurasi elektronnya adalah Ar4s2 dan 3d9. Tetapi jika kita urutkan menurut banyak kulitnya, jadi urutannya jadinya 3d9 lalu 4s2. Nah, pada aturan konfigurasi elektron, kita harus mengisi semua ruangan itu penuh, alias semua ruangan pada subkulit D harus penuh. Nah, karena ruangan subkulit D cuma ada 9 elektron, sedangkan dalam satu ruangan itu sedangkan semua ruangan subkulit D itu harus ada 10 elektron, maka diambillah elektron dari subkulit S untuk mengisi ruangan dari subkulit D ini. Sehingga konfigurasi elektron akhirnya adalah 3d10 dan 4s1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana suatu unsur memiliki proton, elektron, dan neutron. Di sini kami memilih unsur N sebagai contohnya. Elektron dan proton didapatkan dari nomor atom. Dikarenakan nomor atom natrium adalah 11, maka elektron dan protonnya adalah 11. Dikarenakan nomor atomnya adalah 11. Sedangkan neutron didapatkan dari pengurangan nomor massa dan nomor atom. Jadi, nomor neutron didapatkan dari pengurangan dari nomor massa dan juga nomor atom. Nah, di sini nomor massanya adalah 23 dan nomor atomnya adalah 11. Nah, jika kita melakukan pengurangan,
maka hasilnya adalah 12. Ya berarti neutronnya adalah 12. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang asal bilangan kuantum antara unsur Na, yaitu unsur natrium, lalu unsur K, yaitu unsur kalium, lalu unsur Fe, yaitu ferum atau besi, dan yang terakhir adalah unsur Cu, yaitu tembaga. Jika kita ingin mencari asal bilangan kuantum, maka kita memerlukan konfigurasi elektron kuantum yang terakhir. Dimulai dari unsur yang pertama yaitu unsur natrium atau Na. Konfigurasi elektron kuantum terakhirnya adalah 3s1. Di sini tulisannya N sama dengan 3 karena N merupakan tingkat kulit atom. Dan tingkat kulit atom di unsur natrium ini adalah 3s1 sehingga tingkat kulit atomnya adalah 3. Sehingga di sini dituliskan N sama dengan 3. Selanjutnya, L sama dengan 0, yang didapatkan dikarenakan L menyatakan subkulit. Sehingga subkulit bisa kita lihat dari S, yaitu yang berasal dari elektron kuantum terakhirnya, yaitu 3s1, dan di mana nilai dari subkulit S adalah 0. Selanjutnya, M sama dengan 0 didapatkan karena M menyatakan orientasi orbital dalam ruang. Artinya, masing-masing subkulit memiliki ruangan untuk elektron tempati. Subkulit yang ditemukan adalah S, dan S hanya memiliki satu ruang untuk 2 elektron. Di sini, kita mengetahui bahwa elektronnya adalah 1. Sehingga, elektronnya kita masukkan ke dalam ruangan dengan arah atas. Alasan mengapa arah atas adalah agar kita dapat menentukan S-nya. Jadi, ketika kita masukkan ke ruangannya, kita menempatkannya di ruangan dengan nilai 0. Sehingga otomatis nilai M sama dengan 0 karena elektronnya berakhir di situ. Selanjutnya yang terakhir, S sama dengan positif setengah, yang didapatkan dikarenakan S merupakan arah rotasi elektron. Kemungkinan arah ini hanya ada 2, yaitu arah atas dan bawah. Ketika kita memasukkan elektron ke dalam ruangannya, maka kita harus memulainya dengan arah ke atas, dan sampai seterusnya sampai ruangannya penuh dengan 1 elektron dengan arah atas. Jika sudah penuh, kita lanjutkan dengan arah ke bawah sampai seterusnya hingga penuh. Karena elektronnya hanya 1, jadi dimulai dari arah atas dan selesai begitu saja. Nilai dari arah atas adalah positif setengah. Lalu, untuk unsur yang kedua, yaitu unsur K atau kalium, di mana konfigurasi elektron kuantum terakhirnya adalah 4s1. Di sini tulisannya N sama dengan 4 yang didapatkan karena kulit atomnya adalah 4, sehingga ditulis menjadi N sama dengan 4. Lalu, L sama dengan 0 didapatkan karena subkulit S adalah 0. Lalu M sama dengan 0 didapatkan karena subkulit yang ditemukan adalah S, dan S hanya memiliki satu ruang untuk 2 elektron. Karena elektronnya 1, elektron tersebut kita masukkan ke dalam ruangan-ruangan yang ada. Sehingga ketika kita menempatkannya di ruangan dengan nilai 0, nilai M-nya menjadi 0 karena elektronnya berakhir di situ. Lalu yang terakhir, S-nya sama dengan setengah positif setengah. Kita dapatkan karena elektronnya terakhir menghadap ke atas. Begitu pula dengan unsur yang ketiga, yaitu unsur Fe atau ferum atau besi, di mana konfigurasi elektron terakhirnya adalah 4s2. Ini maaf ya Miss, di aplikasinya kayaknya kita salah ngerti pelajaran, jadi salah juga yang dituliskan. Jadi seharusnya dituliskan N sama dengan 4 yang menunjukkan kulit atomnya adalah 4. Lalu L-nya seharusnya 0, karena nilai dari subkulit S adalah 0. Lalu M-nya seharusnya 0 juga, karena elektronnya terakhir masuk ke dalam ruangan dengan nilai 0. Lalu yang terakhir, S sama dengan negatif setengah, karena elektron terakhirnya menghadap ke bawah. Selanjutnya, kami akan membahas tentang hubungan konfigurasi elektron dengan periode maupun golongan. Dalam konfigurasi elektron menurut Bohr, golongan dilihat dari elektron valensi atau elektron terakhirnya.
Sedangkan periode dilihat dari banyak kulitnya. Misalkan pada golongan utama, yaitu unsur natrium, memiliki 11 elektron, maka konfigurasinya adalah 2, 8, dan 1. Elektron valensinya adalah 1, dan banyak kulitnya adalah 3, yang berarti unsur natrium berada di golongan 1A periode ketiga. Begitupun dengan unsur lainnya. Kemudian dalam konfigurasi elektron kuantum, golongan dilihat dari elektron valensi atau elektron terakhirnya, sedangkan periode dilihat dari nomor kulitnya. Misalkan pada golongan transisi, yaitu unsur Fe, memiliki konfigurasi argon dilanjutkan dengan 4s2, 3d, 6. Elektron valensinya adalah 4s2, 3d6, dan jumlah elektronnya adalah 12, dan banyak kulitnya adalah 3, yang berarti unsur Fe berada di golongan 2B periode ketiga. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang perkembangan dasar pengelompokan unsur. Yang pertama, pengelompokan atas logam dan non-logam, di mana dasar pengelompokannya berdasarkan unsur logam dan non-logam. Yang kedua, pengelompokan atas triade de Brenner, di mana dasar pengelompokannya berdasarkan kemiripan sifat fisik dan kenaikan massa atom. Dan yang ketiga, pengelompokan atas hukum Octav-Newlands, di mana dasar pengelompokannya berdasarkan kenaikan massa atom. Yang keempat, pengelompokan atas sistem periodik Mendeleev, di mana dasar pengelompokannya berdasarkan sifat fisik, kimia, dan kenaikan massa atom. Dan yang terakhir, pengelompokan atas sistem periodik modern yang kita gunakan saat ini, di mana terdiri dari 2 jalur, yaitu jalur vertikal atau yang disebut sebagai golongan, dan jalur horizontal atau yang disebut periode. Dalam sistem periodik unsur, periode menunjukkan nomor kulit atau banyaknya yang terisi oleh elektron, dan golongan menunjukkan unsur-unsur yang memiliki sifat mirip diletakkan dalam penggolongan. Golongan dibagi menjadi 2, yaitu golongan A, yaitu atau disebut dengan golongan utama, dan golongan B yang disebut dengan golongan transisi. Kemudian, di dalam sistem periodik unsur, terdapat beberapa sifat keperiodikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang jari-jari atom dan jari-jari ion, dan menggunakan unsur natrium dan kalium sebagai bantuan dalam menjelaskan sifatnya. Dimulai dengan jari-jari atom, yang merupakan jarak antara inti atom hingga elektron terluar, yang dipengaruhi oleh banyaknya kulit dan banyaknya muatan inti. Jika kita menggunakan contoh unsur natrium dan kalium, kita bisa melihat melalui periodiknya bahwa natrium berada di periode ketiga, sedangkan kalium berada di periode kedua, tetapi berada di satu golongan yang sama. Maka dapat dilihat bahwa jari-jari kalium lebih besar dibandingkan natrium, karena secara periode, dari kanan ke kiri, jari-jarinya semakin besar. Semakin besar jari-jarinya dikarenakan jumlah kulitnya yang semakin banyak. Dan secara golongan dari atas ke bawah, semakin besar jari-jarinya dikarenakan daya tarik intinya semakin kuat. Kemudian energi ionisasi, di mana besarnya energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron sehingga terbentuk muatan positif 1. Dan energi ionisasi ini melawan gaya tarik inti. Jika kita menggunakan contoh unsur natrium dan kalium, kita bisa melihat melalui periodiknya bahwa natrium berada di periode ketiga, sedangkan kalium berada di periode kedua, tetapi berada di satu golongan yang sama. Sehingga dapat dilihat bahwa energi ionisasi unsur natrium lebih besar daripada unsur kalium, dikarenakan secara periode dari kiri ke kanan, energi ionisasinya cenderung bertambah, dan secara golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya semakin kecil, dikarenakan jari-jarinya semakin menjauh, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron melemah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata, Miss. Sekian, terima kasih.